Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 atau pada tanggal 5 Kislev 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 19 ayat 26 yang berkata demikian, saudaraku. Dan istrinya menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan ini adalah tentang malapetaka atas kota Sodom. Di dalam kitab suci kita, peristiwa Sodom adalah di mana Bapa Yahweh menghukum terhadap suatu kota yang sudah berbuat terhadap kejahatan di mata Bapa Yahweh, saudaraku. Kejahatannya di mata Bapa Yahweh atas standarnya Bapa Yahweh, saudaraku, tentang kejahatan-kejahatan tersebut. Dan akhirnya Bapa Yahweh memerintahkan 2 malaikat untuk datang. Dan saat bertemu dengan Lot begitu menghormati terhadap kedua malaikat ini, saudaraku. Dan lewat malaikat inilah Lot dan keluarganya diberikan informasi tersebut. Dan akhirnya mereka keluar dari kota Sodom, saudaraku, dan menuju ke kota Zoar, satu kota yang dekat dengan kota Sodom ini, saudaraku. Dan bila kita lihat peristiwa ini, Bapa Yahweh berkata sebelumnya di dalam ayat yang ke-17, saudaraku, Kejadian 19 ayat 17 berkata, dan terjadilah ketika mereka menuntunnya keluar, dia berkata, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakangmu, dan janganlah tinggal di sekitar dataran rendah. Jadi ada perintah untuk jangan menoleh ke belakang. Namun istri Lot ini, saudaraku, melakukan hal yang tidak sesuai apa yang Bapa Yahweh perintahkan. Di dalam kondisi detik-detik seperti ini akan ada suatu peristiwa yang diberitahukan oleh keluarga Lot. Namun istri Lot masih tetap membangkang, saudaraku. Bagaimana bila tidak ada suatu peristiwa? Tentu hal ini juga tidak mengherankan bila selalu akan terjadi pembangkangan, saudaraku. Bila hal ini kita renungkan di zaman sekarang, kita mendapat suatu pernyataan langsung dari Bapa Yahweh. Tentu kita tidak berani, saudaraku. Tentu kita lakukan apa yang Bapa Yahweh perintahkan itu. Tapi seorang istri Lot lakukan tidak seperti itu, malah dia juga masih melihat ke belakang, saudaraku. Inilah sikap-sikap hati yang menyebabkan kematian di dalam iman dan juga kematian di dalam roh, saudaraku. Sikap yang selalu melihat ke belakang terhadap permasalahan yang lalu, yang selalu menjadi permasalahan, sesuatu yang diungkit-ungkit, dan ini menyebabkan apa yang kita jalani di depan menghambat dalam hidup iman kita. Istri Lot lakukan ini, saudaraku, bahwa dia sudah mendapatkan suatu perintah, namun dia langgar, saudaraku. Dan perintah ini bukan perintah biasa-biasa, karena akan ada suatu peristiwa yang besar yang akan terjadi terhadap satu kota ini. Itu juga masih dilanggar, saudaraku, apalagi tidak. Itulah sikap manusia yang belum benar-benar mengakar akan menangkap apa makna, apa perintah Bapa Yahweh yang harus ditaati secara langsung, saudaraku, dan menganggap hal itu sesuatu hal yang sepele mungkin demikian, saudaraku, namun hukumannya adalah kematian. Mari, saudaraku, lewat peristiwa ini, lewat renungan ini, kita diingatkan kembali, kita ditegur kembali untuk kita tidak bermain-main, saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini. Sama seperti halnya istri Lot ini, saudaraku. Akhirnya kematian dialami oleh dia dalam bentuk wujud tiang garam ini, saudaraku. Dan ini menjadi renungan kuat bagi kita untuk mengingatkan kita dalam menjalankan terhadap
apa yang Bapa Yahweh tetapkan dalam kehidupan kita sesuai dengan daftar atau perintah ketetapan yang Bapa Yahweh berikan. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada yang memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Janji firman berkata hidup kita juga terus diberkati. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.